Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Tolong rapikan mejanya. Lihat sekelilingnya ada sampah atau tidak. Terus naikkan bukunya di atas meja. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, di sini Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Aprian, Ayo, Bu. Aldi, Ayo, Bu. Enggar, Ayo, Bu. Awan, Hadir. Lami, Mega, hadir Bu. Firda, sakit Bu. Sakit ya, kita doakan sama-sama ya anak-anak supaya Firda cepat sehat dan bisa datang ke sekolah lagi untuk belajar bersama-sama dengan kita. Ya, Bu. Amin, Ibu. Anak-anak, di sini kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Berdiri dan Ya, Bu. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu lagi, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, berjuang proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali. Anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu, Silakan Aldi. hak dan kewajiban. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, yang dimana kita sudah belajar tentang haknya kita di rumah, haknya kita di sekolah, kewajiban kita di rumah, dan kewajiban kita di sekolah. Dari lagu Pancasila tadi, Garuda Pancasila tadi itu kita sudah bisa, mungkin adik-adik sudah bisa menebak sedikit pembelajaran apa yang akan kita belajar hari ini. Yaitu pembelajaran kita hari ini tentang simbol-simbol Pancasila. Di sini sudah ada gambar. Ada yang tahu adik-adik ini gambar apa? Burung. Burung Garuda. Garuda. Iya, jadi ini adalah lambang Garuda, yang dimana lambang Garuda ini
adalah lambang dasar negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana simbol dari Garuda Pancasila ini yaitu sebagai dasar negara. Ada yang tahu adik-adik apa itu dasar negara? Iya, Bu. Baik, dasar negara adalah landasan atau acuan kita dalam berbangsa atau bernegara, serta menjadi landasan hukum dan sumber dari segala hukum. Di sini ada yang hafal sila-sila Pancasila? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, silakan Aldi. Sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, manusia adil beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, berikan aplaus. Kan tadi Aldi sudah menyebutkan simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. Di sini simbol pertama yang akan kita bahas yaitu sila 1, yaitu bintang, sila kedua simbolnya rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat simbolnya kepala banteng, dan simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Jadi tujuan kita pada pagi hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan sila-sila Pancasila dan simbol Pancasila. Dan yang ketiga, melalui gambar, peserta didik dapat mengenali simbol-simbol Pancasila dan lambang Pancasila. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Yang pertama itu menyampaikan materi. Setelah menyampaikan materi, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Habis itu Ibu akan membagikan lembar soal. Setelah itu, dari 2 kelompok tadi, ada 1 perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Setelah itu, Ibu akan menyampaikan atau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol dari sila-sila Pancasila dan makna-makna dari sila-sila Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian sudah tahu kan Pancasila terdiri dari berapa sila? 5. Coba sebutkan dari sila pertama sampai sila kelima. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila tadi terdiri dari 5 sila seperti yang sudah kita sebutkan bersama-sama. Nah, sila-sila dalam Pancasila itu tentu memiliki simbol dan makna yang berbeda-beda di setiap silanya. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Sila pertama Pancasila tadi berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama dilambangkan dengan bintang berwarna emas. Sila bintang ini bermakna masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang religius, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua Pancasila dilambangkan dengan lambang rantai. Lambang rantai ini memiliki makna yaitu bangsa Indonesia saling terikat kuat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Kemudian sila ketiga Pancasila berbunyi apa? Persatuan Indonesia. Ya, sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, lambang dari sila ketiga yaitu adalah pohon beringin. Pohon beringin bermakna ada banyak keberagaman
Naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya apa bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Sila keempat memiliki lambang kepala banteng. Lambang kepala banteng ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Sila yang kelima yang terakhir apa bunyinya? Sila kelima dalam Pancasila memiliki simbol padi dan kapas. Simbol padi dan kapas memiliki makna yang berarti keinginan untuk mewujudkan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Sampai sini mengerti? Oke. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau kasih ice breaking supaya kayaknya kalian sudah agak tidak semangat belajarnya. Ice breakingnya itu buka tutup. Sudah tahu kan? Nah, nanti buka tutup selanjutnya ikuti arahan yang Ibu berikan. Mengerti? Mengerti, Bu. Berdiri semua bisa? Bisa, Bu. Mengerti. Mengerti berdiri. Nah, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Lebih cepat lagi ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Lebih cepat lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Jangan dulu. Nah, kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Selanjutnya, sila-sila Pancasila itu memiliki makna dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan bahas penerapan Pancasila di lingkungan rumah. Kita mulai dari sila pertama ya. Sila pertama, apa tadi bunyi sila pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, penerapan Pancasila di lingkungan rumah pada sila ke-1 yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya sila kedua Pancasila berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan Pancasila di lingkungan rumah pada sila kedua yaitu memiliki rasa kasih sayang antar anggota keluarga, menghormati orang tua, kakak, serta menyayangi adik. Selanjutnya sila ketiga apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Penerapan Pancasila di lingkungan rumah pada sila ketiga yaitu meskipun memiliki perbedaan antar keluarga, kita harus tetap hidup rukun, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh berantem. Kemudian sila keempat apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh keputusan dan keputusan perwakilan. Iya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, penerapan Pancasila di lingkungan rumah pada sila keempat yaitu menggunakan musyawarah sebagai sarana dalam mencapai keputusan yang terjadi di rumah. Contoh keputusan terjadi di rumah itu misalnya di rumah kalian punya saudara, terus mau membagi tugas, siapa ya yang mencuci piring di pagi hari, siapa mau mencuci piring di malam hari, atau siapa yang mau membersihkan rumah di pagi hari dan siapa yang di sore hari. Nah, keputusan itu dibuat melalui musyawarah atau didiskusikan bersama-sama dengan anggota keluarga. Kemudian, sila kelima Pancasila berbunyi
keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, penerapan Pancasila di lingkungan rumah pada sila kelima yaitu tidak mudah merasa iri dengan saudara, serta orang tua mampu memberikan rasa adil kepada anak-anaknya sesuai dengan porsinya masing-masing. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah dimengerti? Ibu. Kita lanjut ya. Kemudian tadi kan kita sudah bahas penerapannya di lingkungan rumah. Sekarang kita akan bahas penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, penerapan Pancasila di lingkungan sekolah itu berbeda-beda juga berdasarkan sila-sila dari Pancasila. Kita bahas lagi satu-satu dimulai dari sila pertama. Apa tadi bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penerapan Pancasila di lingkungan sekolah pada sila pertama yaitu teman yang berbeda agama dan keyakinan, kita harus menghormati perbedaan tersebut dengan memberikan kesempatan setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kan kalau di sekolah itu misalnya di dalam kelas ini tidak semua yang beragama Islam, pasti ada yang beragama Kristen, Hindu, Katolik. Nah, kita harus saling menghormati, harus saling toleransi ketika teman kita yang berbeda kepercayaan atau berbeda agama ini sedang melaksanakan ibadah. Kemudian sila kedua Pancasila berbunyi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, penerapan Pancasila di lingkungan sekolah pada sila kedua yaitu antar teman kita harus saling menghargai. Kedudukan kita di dalam sekolah sama-sama menjadi siswa. Tidak ada yang merasa lebih hebat. Selanjutnya sila ketiga bunyinya Persatuan Persatuan Indonesia. Penerapan Pancasila di lingkungan sekolah pada sila ketiga yaitu perbedaan suku, agama, dan bahasa harus kita jadikan sebagai landasan untuk tetap bersatu, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kan kita ini di dalam kelas dari daerah yang berbeda-beda, dari suku bangsa yang berbeda-beda. Jadi kita harus tetap satu, kita harus tetap bersatu tanpa harus membeda-bedakan. Kemudian sila keempat apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, penerapan Pancasila di lingkungan sekolah pada sila keempat yaitu saat menentukan kesepakatan kelas, kita akan lebih baik melakukan musyawarah atau diskusi bersama sehingga setiap keputusan akan kita patuhi bersama. Misalnya di dalam kelas ini mau memilih siapa ketua kelasnya. Nah, itu akan dilakukan dengan cara musyawarah atau voting, meminta pendapat semua anggota yang ada di dalam kelas. Kemudian sila kelima apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penerapan Pancasila di sekolah pada sila kelima yaitu tidak boleh adanya pilih kasih antar teman. Kita harus bersikap adil antar sesama, tidak boleh mendukung yang salah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah dimengerti semua? Oke, kalau sudah dimengerti, Ibu mau membagikan kalian ke dalam 2 kelompok untuk mengerjakan lembar soal yang sudah Ibu buat. Di sini di tangan Ibu ada lembar soal yang akan masing-masing kelompok kerjakan. Sebelumnya Ibu mau bagi dulu ya. Jadi 2 kelompok. Di sini sampai Yani kelompok A. Dari sini sampai Hinur itu kelompok B. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, tipe soalnya ini berbeda ya adik-adik. Kita lihat dari kelompok 1. Soal dari kelompok A disuruh untuk memilih jawaban. Misalnya nomor 1, manakah lambang sila ke-1? Pilihannya bintang, kepala banteng. Nah, kalau jawabannya bintang, centang di bintang. Kalau jawabannya kepala banteng, centang di kepala banteng. Kelompok A mengerti? Mengerti, Bu. Ada yang ingin ditanyakan dari tugasnya ini? Tidak ada, Bu. Oke, ini boleh didiskusikan bersama-sama ya. Bu. Nah, kemudian kelompok B. Tugas dari kelompok B yaitu mencari pasangan. Kelompok B perhatikan. Kelompok B ditugaskan untuk mencari pasangan. Di sini ada lambang-lambang Pancasila. Simbol-simbol Pancasila, simbol-simbol sila Pancasila. Nah, di sini nanti tugas kalian mencari mana pasangan dari simbol ini. Misal pohon beringin, pasangan itu sila keberapa? Sila ke-1 dipasangkan atau sila ke-2 dipasangkan, seperti itu. Mengerti? Ngerti, Bu. Kelompok B bisa? Bisa. Nah, ini ya dikerjakan, didiskusikan bersama-sama. Bertemu.
Gimana kelompok B? Ada kesulitan? Tidak paham, paham di paham. Ingat sih. Semoga bagaimana ada yang dibantu? Bagus, saya pakai sarung tuh baru beres. Sudah. Benar. Benar kan? Sudah pas ya. Kita sudah selesai. Aduh, awan. Kita orang dulu, berdoa. Kita akan kelompok A dulu lah. Oh, sama B, sama B. Oh, kita orang A. Oh, benar, kita B. Kuis yang pertama, manakah lambang sila Pancasila? Manakah lambang sila K1? Bintang. Yang kedua, manakah lambang sila ketiga? Jawabannya pohon beringin. Yang ketiga, manakah lambang sila K5? Jawabannya padi dan kapas. Yang keempat, manakah lambang sila yang kedua? Jawabannya rantai. Yang kelima, manakah lambang sila keempat? Jawabannya kepala banteng. Yang keenam, manakah lambang sila K1 dan K2? Jawabannya sila K1 bintang, sila K2 rantai. Manakah lambang sila K3 dan K4? Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Manakah lambang sila K5 dan K1? Padi dan kapas. Yang sila K5, bintang sila pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, teman-temanku yang tersayang, bisa dilihat ini lambang Pancasila. Hubungkan lambang Pancasila dengan urutan sila yang benar. Nah, gambar pertama ini pohon beringin. Jadi pohon beringin itu dia lambangnya sila ketiga ini. Baru padi dan kapas. Padi dan kapas ini dia sila kelima. Baru rantai yang melingkar. Perhatikan teman-teman. Rantai yang melingkar ini dia sila kedua. Terus bintang warna emas. Warna emas dia sila pertama. Dan yang terakhir bentuk kepala banteng. Dia sila keempat. Oke, betul. Baik, kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada pagi hari ini. Pancasila itu adalah dasar dari negara Indonesia. Nah, Pancasila itu sendiri memiliki 5 sila. Nah, masing Pancasila itu memiliki 5 simbol. Ada yang tahu simbol sila pertama? Saya Pak, Oke, Aldi. bintang berwarna emas. Oke, tepuk tangan untuk Aldi. Ada yang tahu punya sila kedua? Saya Pak, Ah, rantai berbentuk bintang. berkenal Bangsanya dan rada. Kamu salah. Saya Pak. Oke. Pohon beringin. Pohon beringin Pak. Oke, betul.
bunyi sila keempat, kalian tahu? Sila keempat. Saya Pak. Bunyi sila keempat. Saya Pak. Lega. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Nah, benar. Kalian tahu simbol sila kelima? Bunyinya Pak. Simbol. Oh, Sila simbolnya. kelima. Pada apa? Pak. Kenapa? Bagian kapas. Oke, terima kasih. Oke. Nah, untuk memperkuat materi pada pagi hari ini, tentu ada berlaku. Kita nyanyi bersama ya. Ya. Oke, proses program kali ini nanti kita di sini. Nanti kelima diperbaiki lagi untuk lagi bukunya untuk belajar tentang materi ini. Dan kalian menyelesaikan diri untuk materi selanjutnya, yaitu aturan dan norma. Oke, sebelum untuk program kali ini, mari kita doa bersama. Doa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terus program hari ini rapat tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.